yang diberi dari Ustadz Fajar mengenai narasi sistem politik pemerintahan menurut Gabriel Almond sama David Istam. Kan ya. Share screen. Dan lanjut lagi, jadi di sini pendekatan analisis sistem politik dalam ilmu politik termasuk dalam kategori tingkah laku. Gagasan dari tingkah laku adalah penekanan analisa pada tingkat laku atau perilaku manusia, sehingga berbeda dengan pendekatan kelembagaan sebagai pendahulunya menekankan lembaga sebagai unit analisa dalam sistem politik. Pemikiran mengenai sistem politik tidak dapat dilepaskan dari disiplin ilmu, seperti ilmu ekonomi, terus ilmu biologi. Karena kalau kita pelajari dari astronomi itu seperti kita mempelajari tata surya. Dan kalau kita biologi, kita mempelajari bagaimana kehidupan manusia, tumbuhan dan lain-lainnya. Jadi di sini David Istam mendefinisikan bahwa yang membedakan sistem politik dengan sistem politiknya yang lain, berarti menurut teori dia adalah individu atau kelompok untuk menguasai nilai-nilai sosial. Maka dari itu sistem politik itu dapat alokasi nilai-nilai sosial. Namun perbedaan politik dan sistem politik ini dengan yang lain itu lantas membentuk jual misal sebagai sistem dapat sebuah input bagi sistem yang lain dan sebaliknya. Jadi di dalam teori itu menggambarkan kerangka tiga unsur, input, terus konversi sama output. Nah, yang pertama itu dari input. Setelah dari input masuk ke konversi. Dari diproses konversi kembali ke output. Maka kembali lagi seperti ke input. Itu pemutarannya. Nah, jadi ada 4 ciri khas dari sistem politiknya David Istam. Nah, itu pertama identifikasi. Yang kedua adalah input dan output. Yang ketiga sistem politik terpecah. Yang keempat integrasi sistem. Nah, lagi sedangkan kalau sistem pemerintahan teori menurut Gabriel Almond itu teori Gabriel Almond itu membangun teori sistem politik dari 3 tahap. Tahap pemikiran mengikuti dari ambil rumusan teori dari sebelumnya David Istam. Jadi bisa dikatakan ini sebelum Gabriel Almond ini sudah ada David Istam yang mengumumkan teori sistem politiknya. Maka diinovasikan lagi dari Gabriel Almond itu diambil dari teori sistem politiknya. Terus tahap pemikirannya. Tahap kedua itu merujuk ke kedua itu memerhatikan hal yang penting dalam sistem politik mata-mata sebagai lembaga formal. Tahap ketiga itu budaya politik, kecenderungan utama dalam sistem politik di mana budaya ini dapat membedakan sistem politik dengan sistem politik yang lain. Jadi menurut Almond sistem politik keseluruhan interaksi antara berbagai departemen. Interaksi ini terbatas pada institusi politik formal, tapi juga secara informal. Ia percaya keseimbangan dalam sistem politik selalu berubah sehingga sistem politik lebih dinamis daripada statis. Perubahan keseimbangan ini tentunya tidak lepas dari pengaruh lingkungan, internal dan eksternal masyarakat. Pengaruh ini mengubah keseimbangan kekuasaan antara struktur formal. Contoh paling sederhana tahun 1998 transisi politik, mana presiden mendominasi kekuasaan legislatif dan eksekutif
perubahan atau lembaga kesetaraan dan paritas transisi. Almond juga menegaskan bahwa sistem politiknya itu memiliki empat kriteria atau 4 identitas karakteristiknya. Dari yang pertama itu setiap sistem politik memiliki struktur politik. Yang kedua, fungsi-fungsi yang sama dapat ditemui di sistem politik. Sistem politik bersifat multifungsi dan terakhir setiap sistem politik telah bercampur dengan budaya politik. Samanya berarti lebih memasuki dalam sistem politik yang tradisional. Mungkin itu saja dari penjelasan saya mengenai sistem politik teori Almond dan David Easton. Kalau ada salah, saya minta maaf, itu aja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Sama enggak si Sahril? Temen antum di mana ini? Yang satu grup dengan antum sudah datang belum ini? Oh, saudara Yasuk ini belum datang, Ustaz. Iya, tolong itu juga di absen juga enggak ada ini. Antum cek mungkin lagi konsultasi ke prodi, Ustaz, mengenai absensinya. Urus yang pertama yang saya sampaikan ya, untuk semuanya yang kemarin saya kan sudah menjelaskan sistem politik dari beberapa pandangan ya, dari beberapa pandangan ahli ya. Salah satunya adalah David Easton ya. Itu bisa bagaimana yang terlihat dalam gambar itu ya. Dan ini kan saya kan tidak menjelaskan tentang rinciannya kayak apa, terus sumbernya dari mana. Maka tugas antum adalah menelusuri dari mana ini pertama dibuat narasi ya, istilahnya semacam narasi itu antum bisa nggak memahami yang dimaksud narasi itu, ngerti? Apa bedanya skema dengan narasi? Sahril. Bedanya skema sama narasi itu apa, Sahril? Kalau narasi itu lebih ke statement penulis gitu, Ustaz. Kalau skema itu ngambil dari beberapa literatur review. Kalau tidak salah, Ustaz. Kalau narasi tadi apa? Kalau narasi itu statement penulis, apa yang ada di kepala di ide penulis itu bisa ini loh, di situ. Tidak terlalu jauh ya. Skema itu lebih kepada poin-poin penting ya dari sebuah masalah. Ya. Nah, dibuat skematik. Skema itu kan hanya gambaran kan. main mapping. Narasikan itu kan menjadi 5-7 halaman, bisa 5 halaman. Kalau dibuat skema itu hanya 1 halaman. Gambar itu kan skemanya. Iya kan? Tapi kalau narasi itu adalah memberikan penjelasan, menerangkan, memberikan penjelasan, memberi contoh-contoh, itu namanya narasi.
Makanya seharusnya memang lebih banyak dibanding antara skema. Sudah ya, bisa dipahami semua kan? Kemudian yang kedua, beda nggak antara sistem politik dan sistem pemerintahan? Sahri lagi. Putus-putus. Beda nggak antara sistem pemerintahan dan sistem politik? Paham? Hano? Bisa didengar? Halo? Sahril? Sahril hadir, Ustaz. Hah? Sahril? Tadi kan, kok Sahril? Asril mungkin, Ustaz. Asril maksud saya. Mohon maaf. Bedanya sistem pemerintahan, beda nggak sistem politik dengan sistem pemerintahan itu? Beda, Ustaz. Loh, kenapa ini sistem pemerintahan? Kan kemarin sudah kita bagi ya, sistem politik itu sebelum UTS, sistem pemerintahan setelah UTS. Makanya yang dibahas itu apa? Sistem politik, bukan sistem pemerintahan. Apa bedanya kemarin? Bedanya apa? Asril. Sahril. Bedanya sistem politik sama sistem pemerintahan itu apa bedanya? Asril. Sistem pemerintahan itu sistem yang diimplementasikan ke masyarakat, Ustaz. Sedangkan politik ini adalah sistem politik karena strategis pemerintah, strategis suatu negara dalam memobilisasi masyarakatnya. Kalau itu kan saya jelaskan, bedanya antara skopnya lebih luas, lebih sempit. Kalau sistem politik, ya, kalau sistem politik itu tidak hanya bicara tentang bagaimana mendapatkan kekuasaan, tapi juga mempertahankan dan mengelola kekuasaan. Tapi kalau sistem pemerintahan itu termasuk bagaimana mengelola kekuasaan. Tapi tidak harus menggunakan, tidak membahas tentang bagaimana mendapatkan kekuasaan. Makanya dalam mata kuliah sistem pemerintahan itu tidak bicara soal pemilu, tidak bicara soal partisipasi politik, tapi lebih fokus pada persoalan eksekutif, legislatif, yudikatif. Kira-kira gitu ya. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya penjelasannya sudah bagus ya. Ya di sini sistem pemerintahnya belum ya. Sistem pemerintahnya nggak usah dulu ya. Dibahas dulu di sistem politik. Pertanyaannya saya, narasi-narasi ini lah ya. Misalnya saya ambil contoh. Ya. Satu, bahwa sistem politik itu seperti membayangkan tubuh manusia. Itu dari mana ini sumbernya? Ini betul, tapi sumbernya dari mana? Asril? di jurnal, Ustaz. Iya kan nggak disebut, ditunjukkan sumbernya itu loh disebut. Oh iya, maaf, Ustaz. Ya. Itu betul pendapat itu, tapi sumbernya dari mana? Termasuk ini. Ini bagus juga. Temannya nggak menjelaskan sumbernya dari mana. Ya. Kan saya suruh ditelusuri sumbernya dari mana. Mau saya yang bagus itu ditelusuri dari siapa? Ditelusuri dari mana yang benar? Yang bagus.
Dari ini kan sumbernya Asril ambil dari beberapa jurnal-jurnal Dari David Aston itu loh antum nyari, bukunya ada. Seharusnya antum tuh nyari dari bukunya David Aston. Antum tuh nyari dari orang lain ya terlalu jauh. Ya. Kan saya tunjuk, ini loh David Aston, bukunya ada. Ya, saya ambil contoh ya. Bukunya David Aston. Cari di bukunya itu. Ya. Saya tak cari dulu yang punyanya David Aston. Ya. Coba dicari ya, itu bukunya sudah banyak beredar di Indonesia. Ya. Tolong diambil dari sumber itu. Ya. Dari jurnal ya lumayan, itu pun tidak antum tunjukkan. Termasuk gini, berdasarkan David Aston sebenarnya ada 3 hal yang mendasarkan perlu diperhatikan dalam sebuah sistem politik. Ada koherensi, ada sifatnya netral, yang ketiga adalah apa? Ada conference. Ini nggak ada penjelasannya. Apa koherensi itu? Asril. Adanya koherensi. Yang kedua bersifat netral dari pengaruh ideologi. Ketiga, mengayu pada 2 hal, kovariansi sama ketergantungan antar unit. Penjelasannya gimana? Asril. Ya, Sat. Tolong ya, sama sumbernya. Penjelasan dan sumber. Dari David Aston ya, yang di itu. Yang di bukunya. Yang dicari, jangan cari orang lain. Menerangkan pendapatnya David Aston tapi dari orang lain. Bukunya banyak ini. Ya. Bagus nih, ada 4 ciri khas sistem politik yang membedakan dengan sistem lain. Ada identifikasi, ada input dan output, ada politik pecahnya. Terus ada integrasi sistem. Ini bagus. Hanya tolong sumbernya itu dari mana. Alvan kemarin belum nyantumin Sat. Referensinya, Sat. Ya, makanya ini yang saya minta. Kan kita sudah jelaskan tentang skemanya ya. Artinya garis besarnya kan. Skema itu kan membuat secara garis besar tapi komprehensif. Ya, Sat. Tolong ya ini diperbaiki ya. Sumbernya, terus sistem pemerintahan dihilangkan dulu karena fokus kita masih bicara tentang sistem politik. Nanti tolong diperbaiki termasuk daftar pustakanya ya. David Eza kemana ini? Oke. Silakan setelah berikutnya silahkan si grupnya siapa ini? Hasbi, Asidiki, Alfian, Arseni, nggak ada ini.
Arsine Hadir, Ustaz. Naval Pratomo, Ahmad Fazalhan. Enggak ada ini. Hadir. Siapa yang Hadir. hadir? Hasbi hadir. Silahkan, Hasbi. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada suaranya, Ustaz? Hah? Ada suaranya, Ustaz? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.